Hotman 911 semula rencana mau berangkat ke Manado terkait kasus cewek di bawah umur, di bawah 17 tahun yang setelah diduga diperkosa kemudian meninggal. Tapi Hotman 911 akan ada di Surabaya tanggal 24 September, dan oleh karenanya kami sarankan agar ibu dari si korban tersebut dari Manado berangkat ke Surabaya untuk ketemu dengan Hotman tanggal 24 September. Semua biaya transportasi dan hotel akan ditanggung oleh Atlas Beach Club dan grup usaha, di mana Hotman sebagai salah satu pemegang saham. Sekali lagi, saya menghimbau kepada ibu dari si korban tersebut. Katanya si almarhum, yaitu gadis kecil di bawah umur 12 tahun, sebelum meninggal, dia sempat mengaku siapa-siapa pelaku pemerkosaan tersebut di hadapan oknum aparat. Tapi sampai hari ini katanya belum ada yang ditahan satupun. Maka untuk memperjelas kasus tersebut, saya menghimbau kepada ibu dari si korban untuk berangkat ke Surabaya, ketemu dengan Hotman tanggal 24 September, ketemu kebetulan di Surabaya banyak juga para pengais keadilan. Semua biaya untuk ibu tersebut akan ditanggung oleh Atlas Beach Club dan grup usahanya. Salam Hotman Paris. Kepala lagi, kapan lagi bikin apa? Bikin apa? Sumpah baru. Itu gimana? Itu kita dinding. Sebenarnya saya bilang, mami, itu gimana sih? Yang mana yang dilihat topi belakang? Itu muka jadi. Muka. Jadi tangkap begini bang, untuk tiga dinding. Iya. Baik kitanya Flau. Flau. Icanya malawang atau ada sempat malawang? Kung Ica malawang dia udah pakai apa? Pakai apa bukti Ica ada malawang? Ada mami dengan ada bilang ada pisau, ya apa tuh pisau? Ya apa tuh pisau? Dia pakai ancam ke Ica gara-gara Ica melawang. Bukan Ica pukul sakit itu kayak apa? Ica yang lupa dokter ini sakit kayak apa? Bilang sambungan ya? Itu dulu nak pukul atau nyanda? Kalau ada bilang ada, kalau nyanda. Sudah itu saya. Siapa itu puluh? Nyanda pukul atau nyanda itu? Memikir bagaimana? Tumbuh atau apa? Tumbuh atau tandang? Tumbuh pukul laki-laki Pak Ica? Hah? Pukul laki-laki? Pak Ica-nya Flau deh. Pak Ica-nya Flau, Pak Ica-nya belum mampu. Belum pancam itu lah, Pak Ica-nya bilang sekarang belum bicara pancam, apa yang belum bilang sampai Ica betul-betul takut. Belum bilang kayak tak bunuh, pangan atau bagaimana. Belum bilang apa Pak Ica sampai Ica memang takut sekali Pak Ica-nya bilang. Nah, nggak usah mau pikir begitu, ya apa-apa kok. Nah, jangan kok begitu nak sayang iya nak, ya sudah bayar nak nah kiapa, kami cuma tanya kok, cuma mau tanya, tidak mau dia pakai apa nih, bis itu terus pada semua apa pada orang melapor nah Bapak Kapolres Jakarta Utara, saya memegang tangan anak umur 13 tahun putri, seorang gadis kecil yang diperkosa di hutan kota. Perkosa di hutan kota Jakarta Utara, cuma 13 tahun yang memerkosa 4 orang. Ya, dan yatim piatu. Ya, tolong kepada rekan saya Aris Merdeka Sirait, Komnas Perlindungan Anak agar juga segera turun tangan ikut memantau kasus ini ke Polres Jakarta Utara. Oke? Nomor berapa LP-nya tadi, Putri? Oke.
LPB 739. Berapa? LPB 739. Polres Jakarta Utara. Tanggal berapa LP-nya? Tanggal 6 September 2022. Bapak Kapolda Metro, tolong diatensi kasus ini. Ini kasus sudah hampir 10 pemerkosaan dalam bulan ini datang ke Hotman 911. Ada apa negeri ini? Ada apa hukum di negeri ini? Salam Hotman 911. Halo Bapak Kapolres Jakarta Utara. Dan juga teman saya, teman sobat baik saya, Bapak Kapolda Metro. Ini ada warga, ini dia nih, umur berapa tahun? 13 tahun. Umur 13 tahun datang ke Hotman 911 di Kopi Joni. Mengaku diperkosa di hutan kota di daerah Jakarta Utara. Ini kakaknya datang dan yatim piatu ya Bu ya? Ya? Yatim piatu? Ya? Pelakunya 4 sudah ditangkap dan ada dari desakan terutama dari keluarga pelaku agar berdamai begitu. Oke? Karena ini merupakan hal yang sangat serius. Mohon jangan ada pihak manapun, termasuk dari keluarga pelaku, diduga pelaku, untuk tidak memaksa keluarga ini untuk berdamai agar proses hukum berjalan. Kepada Bapak Kapolres Jakarta Utara, tolong kasus ini diatensi. LP nomor berapa? Bacakan. LP 739. LP berapa? LP 739. B 739. Tanggal? Tanggal 6 September 2022. Pelapornya siapa? Rini. Ibu Rini. Iya. Bapak, sahabat saya Bapak Kapolres Jakarta Utara, tolong kasus ini diatensi dan harus nyampe sampai ke pengadilan. Sepertinya kalau kasus pemerkosaan itu saya tidak setuju masuk ranah perdamaian, ya. Ada 2 ini dugaan pemerkosaan dan juga anak di bawah umur. Ini anaknya nih, ya. Ibu nomor telepon ibu kalau mau dihubungi berapa? Berapa? 083 87 885 7341. Ulang lagi yang besar. 083 87 885 7341. Oke, Bapak Kapolres Jakarta Utara sudah ada nomor handphone dari kakaknya korban yatim piatu yang datang ke Kopi Joni ke Hotman 911 hari ini tanggal 17 Sabtu. Oke, kami mengharapkan agar segera kasus ini limpah ke Kejaksaan P21 agar segera diadili. Tolong jangan ada pihak manapun yang berusaha untuk mendesak ibu ini untuk berdamai. Kami tidak menuduh siapapun, tapi memang keluarga dari pelaku berusaha terus agar berdamai. Tidak ada perdamaian untuk pemerkosaan, oke? Tidak ada perdamaian untuk pemerkosaan. Salam Hotman 911. Sudah membicarakan apa yang saat ini masyarakat memberikan perhatian, ada kasus dugaan kejahatan seksual yang dilakukan 4 orang di Taman Kota Jakarta Utara. Kami tadi mengklarifikasi apa yang sudah dilakukan oleh Polres Jakarta Utara. Kami mendapat informasi langsung dari Pak Kapolres dan dari Pak Kasat bahwa sehari setelah ada laporan masyarakat itu langsung ditangani oleh Kasat Reskrim dan langsung menangkap dan menahan pelaku. Ya, jadi sekali lagi laporan yang sudah kita terima sudah memang kita tindak lanjuti. Tanggal 6 LP itu dibuat, langsung kita amankan anak-anak ini, sudah kita periksa karena anak-anak ini masih di bawah umur, tidak bisa kita tahan, kita titipkan di Pati Rehabilitasi Handayani yang ada di Cipayung. Ya, saya juga terima kasih kepada Bang Faris Merdeka Sirait, Bang Hotman Faris, Pak Seto, ya, atas dukungan dan supportnya. Dan ini perlu kita sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat betul-betul paham bahwa kita semua negara berkomitmen untuk membela negara, khususnya membela anak-anak kita, ya, supaya generasi kita tetap berjalan dengan baik. Ini saja. Yang pertama, keberadaan saya di sini adalah Anda sudah tahu saya sudah lebih dari 5 tahun menerima pengaduan di Kopi Joni, dan dalam sebulan terakhir ini sudah diformalkan namanya menjadi Hotman 911 yang dibantu penuh oleh grup perusahaan di mana saya pemegang saham, yaitu Atlas Beach Club. Kita pertama sudah melakukan di Bali, di Palembang. Oke. Dalam bulan ini aja sudah hampir semua kasus viral langsung mendapat perhatian serius, bahkan sudah hukum dikedepankan. Yang pertama kasus Ibu Naik Mercy, ya, mencuri coklat di suatu minimarket, itu sudah langsung
dijemput oleh Bapak Kapolres sudah kita viralkan. Yang kedua, oknum DPRD di Palembang yang gebukin cewek di pom bensin, sebulan itu terlantar, sudah kita viralkan, langsung semua bertindak, bahkan DPRD-nya, partainya sudah memecat dia, masih ditahan sampai sekarang. Yang ketiga, kasus tiga pelari internasional di Bali ikut maraton, ya, waktu juara ada hadiah duitnya ditulis, tapi waktu duitnya diminta nggak dikasih sama panitia. Sesudah kita viralkan, langsung semua goncer-ganjir bayar. Dan yang paling besar adalah kasus penganiayaan santri di Gontor, di mana waktu diantar ke rumah ibunya disebutkan meninggal karena sakit. Bahkan ada surat keterangan dari rumah sakit menyatakan bahwa meninggal karena sakit. Tapi waktu ibunya membuka kain kafan, sampai 2 kali kain kafan diganti penuh dengan darah. 2 minggu ibunya minta, kenapa anak saya? Nggak ada, hanya pas saya datang ke Palembang, saya viralkan, besoknya meledak semua, langsung ditangkapin semua pelakunya. Dan masih banyak lagi di Medan dan satu lagi di Manado, di mana ada seorang yang masih umur berapa itu? 13, diduga diperkosa, digebukin, bahkan sebelum meninggal si korban itu masih menyebutkan nama-nama siapa pelakunya. Nanti ibunya saya datangkan dari Manado, saya akan ketemu dengan keluarganya di Surabaya hari Sabtu ini. Nah, terkait itulah kira-kira bisnis saya di sini. Jadi sebenarnya bukan kuasa hukum resmi. Dan sesudah saya viralkan ini, ternyata sudah mendapat proses yang baik dari Bapak Wibowo, Kapolres Jakarta Utara ini, karena dari Polda, bahkan dari Mabes pun, dari pimpinan petinggi polisi banyak hubungi saya seperti biasa. Apapun saya viralkan langsung mendapat tangkapan, karena memang juga saya tidak sembarang memviralkan, benar-benar saya seleksi dulu. Kalau yang minta diviralkan itu ada ratusan. Oke, itu yang pertama. Itulah misi saya di sini, Hotman 911. Terus yang kedua, dari tadi malam, ini nih yang perlu saya jawab juga kepada keluarga korban ada di sini. Ini keluarga korban ada di sini. Dari tadi malam, ibu ini, ya ibu yang saya, keluarganya mengatakan, masa sih bisa dibebaskan aja? Nah itu Pak, masa begitu aja dibebaskan sesudah keluarga saya diperkosa, ya kan? Itulah yang saya nggak bisa menjawab melalui WA, karena itu kan harus dulu penjelasan undang-undang. Ya itulah yang ibu ini masih menangis nih. Bagaimana cara menerangkannya? Undang-undang kita yang salah atau DPR kita yang nggak salah? Saya nggak tahu deh waktu bikin undang-undang. Karena apa? Kalau melihat, kalau umur 11, 12, kelakuannya sudah seperti begal, sudah tahu memerkosa, bahkan satu megangin satu, itu masih pantas nggak dikembalikan ke orang tuanya? Tapi hukum formalnya begitu. Halo Bapak DPR khususnya Komisi 3, kejadian dugaan pemerkosaan anak kecil oleh anak kecil di Jakarta Utara merupakan lonceng bagi bapak-bapak di DPR. Apakah undang-undang perlindungan anak yang mengatakan bahwa yang bisa dikenakan hukuman penjara itu hanya umur 14 tahun ke bawah ya? Apakah itu harus dirubah? Ke atas. Ya, 14 tahun ke atas. Sedangkan 14 tahun ke bawah dikembalikan ke orang tuanya. Seorang anak umur 12-13 tapi kelakuannya sudah seperti dewasa memerkosa, masih pantas enggak dikembalikan ke orang tuanya? Jadi perlu undang-undang perlindungan anak itu harus dirubah, direvisi. Kalau bisa case by case, ya. Dia secara seksual mungkin dia tidak ngerti, tapi katanya sudah sering melihat, bahkan orang main di jembatan pun dia sering lihat di bawah jembatan, sering lihat video porno. Jadi ya itulah. Jadi sekali lagi undang-undang ini perlu dirubah agar yang anak pun kalau kelakuannya sudah begal, sudah seperti dewasa, menurut saya pantas harus dihukum, diadili. Nah, sekarang ibu, ya, ini keluarga maju ke depan. Jangan ibu sampai kecewa sama polisi maupun sama kita-kita ini. Nanti ibu akan bertanya, kenapa tidak dipenjara? Buka aja maskernya Pak, buka aja. Dengan kondisi adik saya, mental adik saya yang tadinya dulu ceria, sekarang dulu adiknya ceria, sekarang kalau ditanya bengong. DPR Komisi 3 tolong renungkan tangis
keluarga korban ini. DPR Komisi 3, tolong redungkan keluarga korban ini, terutama yang masih jalan-jalan ke luar negeri. Ya, undang-undang tentang perlindungan anak sudah waktunya dirubah, ya, karena kenyataan di lapangan umur 11, 12, 13 pun kelakuannya sudah seperti dewasa, bahkan lebih bejat. Ini khususnya satu orang, Pak, ya? Ya, Yang di bawah 12 tahun. Ya. Mbak. Tapi yang di atas 12 tahun, Ya. ini nanti kita dipikir ulang lagi, ya kan? Ya. Kalau memang terjadi kesepakatan, ya bisa dilaksanakan dulu ini, Pak. Kalau tidak terjadi kesepakatan, kita bisa lanjut cukup. Yang 3, Pak. Jadi hanya satu ya. Yang jadi hanya satu. Tapi dari kata, saya bisa jawab nggak? Kata keluarga korban ini tidak ada kesepakatan, hukum harus jalan terus. Ya. Benar ya? Ya? Jadi gini aja deh, langsung aja udah dijawab sekarang. Ya. Tidak ada kesepakatan, yang 3 orang itu lanjut hukum terus. Kan 3, kan satu lagi dikembalikan. Ya. Ya. 3. 3-nya diapain? 3-nya diapain? 3 bisa fokus aja, Pak. Yaitu Bisa. Ya bisa pidana, Pak. karena Ancaman pidananya ini di atas dan dianya umur berapa? 13 tahun. Oh, karena berarti yang 12 ke bawah tidak bisa, Tidak bisa. walaupun ancaman dia 7 tahun. Betul. Tapi umur 13 bisa. 13 bisa. Oke, jadi ibu masih sedikit terhibur. Yang 13 nanti masih bisa diproses sampai ke pengadilan. Ya, betul. Ya, dan sanksinya juga bisa dipenjara. Bisa. Ya Bu ya, sudah dengar ya? Amanah undang-undang. Ya, tentu sesuai dengan 15 tahun, ya. putusan hakim tadi. 15 tahun ya? Siap. Oke, masih jadi 3 ya. Ada 3, satu yang langsung dititipkan ke yayasan atau ke orang tua, tapi 3 lagi akan proses pidana. Dan sekali lagi daripada ngulang-ngulang, ini disaksikan semua pihak, ibu tidak mau berdamai kan? Tidak. Proses hukum jalan terus. Nah ini Pak Kapolres sudah dijawab nih. Sekarang ini perkosaan anak terhadap anak, orang dewasa terhadap anak sangat banyak. Ya itu. Anak memperkosa anak kecil memperkosa anak kecil, kemudian orang dewasa juga memperkosa anak kecil. Selagi benar-benar sangat membahayakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu juga yang sering datang pengaduan ke saya adalah hati-hati bagi istri yang kawin kedua dengan membawa putrinya. Sering kejadian bapak tiri sering melakukan pelecehan seksual kepada putri tirinya dari perkawinan pertama. Mungkin karena dilihat tiap hari badannya seksi itu. Jadi hati-hati kepada ibu yang nikah kedua kali. Kalau kau punya putri, lebih bagus pindahkan ke rumah neneknya. Itu paling banyak yang datang ke saya pengaduan. Ya. Yang ketiga, yang sangat perlu adalah DPR harus merubah undang-undang, ya, bahwa anak umur 12 tahun itu harus dikembalikan ke orang tua, atau itu sudah tidak zamannya lagi. Karena ternyata umur 12 tahun ke bawah bisa kelakuannya lebih sadis dari orang dewasa. Dan undang-undangnya harus dirubah. Sampai ketemu di Surabaya tanggal 24, Hotman 911 akan ada di Surabaya.